Hai guys, jadi aku baru aja sampai di Bali. Akhirnya aku udah pulang ke Indonesia. And sampai di Bali aku benar-benar sedih banget karena aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh kamar itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. So hari ini sekarang aku bakal menjelaskan what actually happened, cerita sebenarnya dan segala macam. Karena selama ini aku udah sangat baik hati, aku memilih untuk diam, aku memilih untuk menutupi, tapi semakin lama diam tutup semakin diinjak-injak. Dan disclaimer, aku nggak mau kalian setelah nonton video ini menghujat pihak mantan pengasuh kamari. Video ini purely hanya untuk meluruskan alasan dia nggak bekerja lagi dan menjelaskan semua yang terjadi. So there's no hate in this video. Aku cuma nggak mau ini kalau misalkan aku nggak menjelaskan malah menjadi fitnah, karena kalau kalian tahu aku bakal insert di sini sekarang. Jadi ini adalah postingan dia, dan ada yang komen nge-hate dan dia like komennya. Dan gak cuma satu yang dia like komennya, tapi ada dua yang dia like komennya. Dan ini udah benar-benar mengarah ke hate yang pokoknya di sini ngomongnya kayak, oh dia gak kerja lagi sama Jen karena kayak sama Jen sama Justin dia udah gak kuat lah apa segala macam. Dia itu kesayangannya Papa Dalila segala macam, apalah segala macam. Oke, I'm just gonna clarify. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely dipecat, diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget, ya. Walaupun saya terus dikasih tahu sama Yaya, sama keluarga, sama semua teman, kalau kerja dia itu nggak benar, saya masih selalu memberikan dia kesempatan untuk mencoba memperbaiki sikap dan perilaku dia. Alasan kenapa dipecat? Dia selalu main HP, dia nggak merawat kamari dengan benar. Kadang-kadang kamari digantiin pampers nggak dicebokin, kadang-kadang kamari nggak disikatin giginya, kamari pakai baju selalu itu mulu, padahal aku selalu belanjain kamari baju banyak banget, ya. Dan masih banyak lainnya guys, kayak dia benar-benar neglect apa ya, aku rasa mungkin aku terlalu baik selama ini sama dia sampai dia terlalu nyaman dengan aku, jadinya dia kayak menyepelekan banget. Padahal aku selalu bilang, aku selalu memberikan segalanya untuk dia dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya kamari yang dulu, kayak terima kasih udah bantu merawat kamari juga selama ini. Tapi memang sikap dan perilaku dia itu banyak yang tidak bisa saya toleransi lagi, karena orangnya nggak mau berubah gitu. Jadi saya mungkin rasa dia mungkin belum siap untuk bekerja atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Kedua, dia bilang kayak dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya. Bahkan ini akan saya berikan semua bukti-buktinya. Ini adalah screenshot di mana dia ngemis-ngemis minta kembali bekerja sama saya. Waktu aku pertama kali ke Eropa, ke Belanda, itu harusnya mbak itu yang ikut sama aku. Tiba-tiba H-3 dia minta cancel. Dia nggak bisa ikut lah, alasannya mau cerai sama suaminya atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas aku udah berangkat bawa mbak yang satu lagi, besoknya dia ngechat minta ikut. Of course aku ignore, kayak aku udah sakit hati di situ. Terus ini juga ada banyak sekali screenshot dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalnya main HP harus di luar jam kerja. Kalau kamari lagi tidur, kamari lagi main sama neneknya, atau kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Saya sebagai bos selalu baik hati banget, saya selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan saya. Aku selalu ngajak dia belanja, jalan-jalan, aku nggak pernah yang namanya perhitungan. Kalau misalkan aku shopping atau apa, aku selalu bilang ambil apa aja yang kamu mau ambil. Aku beliin dia motor, iPhone, apa segala macam. Itu pure wujud kasih sayang aku ke dia, dan terima kasih aku ke dia karena dia sudah membantu anak aku. Tapi sangat disayangkan ternyata balasan dia seperti ini ke aku. Aku sudah agree untuk nggak menjelaskan alasan dia kenapa berhenti kerja, tapi didiemin malah tambah melunjak. Aku juga minta sama dia untuk stop posting kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting kamari, kerjanya nggak benar. Aku udah sering tegur, bahkan sampai sekarang berhenti kerja pun aku udah bilang sama dia, tolong jangan posting kamari, kamu mau posting sekali dua kali kayak oke lah karena kamu kangen, tapi ini benar-benar satu akun benar-benar full isinya kamari. Belum lagi dia bikin second account ya, dimana saya di blog di akun itu dan full isinya kamari. Setiap kali saya nongkrong bersama teman-teman saya yang selebriti atau apa, dia selalu rekamin diam-diam sampai teman-teman saya pada ngerasa risih, karena kadang-kadang kita bisa ngobrolin hal private tapi dia malah rekam-rekam. Padahal saya selalu bilang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu minta izin dulu, kamu mau foto sama teman selebriti boleh, yang penting minta izin dulu. Dan ya kurang lebih itulah, aku nggak mau terlalu menjelaskan lagi lebih detailnya. Ada banyak sekali ya, dari mulai juga selalu dia punya utang sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini, karena sebenarnya aku nggak mau banget, aku benar-benar menutupi banget ini. Makanya setiap kali kalian tanya kenapa sudah nggak kerja, aku selalu jawabannya cuman kontrak kerjanya habis, padahal itu bukan yang terjadi. Kalian juga netizen selalu banyak yang komplain ke aku kayak kalau kamar dirawatnya nggak benar, dan aku selalu berusaha untuk bilang ke dia, aku sayang sama mbak, tolong berubah, tolong dibenerin, tolong rawat anak aku dengan baik. Tapi ternyata dia nggak rawat dengan baik. Ya udah, aku memutuskan untuk memberhentikannya secara baik. Bahkan setelah aku berhentikan, aku juga masih memberi uang sangu ke dia. And ya aku benar sakit hati, aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Kayak kebaikan aku dibalasnya kayak gini, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas, insya Allah, it's okay. Mungkin aku juga ada salah sama ini menjadi bos, jadi aku minta maaf juga. Dan please ingat, jangan menghujat, jangan please just leave her alone, tolong. Video ini simply hanya untuk meluruskan what happened, dan aku menceritakan kejujuran yang sebenarnya tanpa ada unsur mau menjatuhkan pihak manapun ya. Jadi seperti itu. I hope you guys understand. Please juga leave her alone. Dan untuk mantan mbaknya kamari, tolong kamu udah fokus aja sama hidup baru kamu. Kalau kamu dapat bos yang lebih baik, dapat gajinya gede apa segala macam, aku malah seneng ya, bagus. Udah fokus aja, dan semoga kesalahan yang kamu lakukan di kita, kamu lakukan di bos kamu yang baru ini. And yeah, I wish you the best of luck. And remember teman-teman, please jangan menghujat, just leave her alone. And that's it. Okay, thank you so much. Bye.